Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 41. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di rumah Tuan Kota, Tan Yun, yang setinggi 240.000 zang, menyingkirkan token dan melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan kesempurnaan agung Tao Suci, menutupi seluruh kota Taidou. Segera, suara pembunuh yang kejam, dengan jelas menyebar ke telinga para dewa di kota. Aku ras dewa kuno yang abadi. Kaisar Dao abadi yang dikepung dan jatuh lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota dewa-dewa mendidih. Apa? Sisa-sisa dewa kuno yang abadi bersembunyi di kota dewa kita. Ya, sisa sialan ini membunuh pangeran dinasti leluhur Dongsu kita. Dia masih berani datang ke kota dewa Taidou kita. Dia benar-benar tidak sabar. Tuan kota kita pasti akan membunuhnya. Pada saat itu, Tuan kota kita akan memberikan kontribusi besar, dan kita akan mengikutinya. Ya, ayo cari sisa ini dan bawa dia pergi. Tan Yun mendengar pembicaraan para dewa, niatnya untuk membunuh sepasang mata raksasa menjadi lebih kuat. Kata-kata Tan Yun berikutnya membuat semua orang di seluruh kota panik. Suara Tan Yun seperti guntur yang menggelinding, meledak dari benak para dewa. Aku dewa kuno yang abadi, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, untukmu, leluhurmu, dan untuk seluruh umat manusia dari leluhur tertinggi, menempa perang abadi mengeksploitasi. Tapi kami diinjak-injak oleh penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Juga, saya beritahu Anda, saya minta maaf karena Tuan Kota Qin Taidou telah dibunuh oleh saya. Mengenai pertahanan besar kota, itu telah diaktifkan, yang berarti mulai sekarang, bahkan seekor burung pun tidak dapat terbang keluar kota. Dan kamu, Tan Yun berhenti, mengucapkan setiap kata, dalam 3 hari, kamu semua akan mati. Detik berikutnya, dari ketinggian, Anda akan menemukan bahwa dewa dengan reputasi berbeda sedang bergegas menuju gerbang kota. Tan Yun, aku akan menemanimu membantai kota. Yu Yunxi naik ke udara dan melayang di depan Tan Yun. Tidak, Tan Yun memandang Yu Yunxi dan berkata, aku tidak ingin membuat tanganmu penuh darah karena aku. Kata-kata Yu Yunxi selanjutnya membuat arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, untukmu, aku bersedia, aku tidak peduli. Tan Yun menggunakan kediaman Tuan Kota sebagai batas. Kediaman Tuan Kota akan diserahkan kepadaku di utara dan kepadamu di gerbang kota di selatan. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, ingat. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, dan saya akan melakukannya tanpa meninggalkan nafkah, karena orang-orang ini sudah mati. Aku tidak membicarakan ini. Tan Yun berkata, ingat, hati-hati. Yu Yun tersenyum, jangan khawatir, sekarang aku bukan lagi putri ketujuh yang melindungiku di mana-mana. Bahkan jika aku menghadapimu, aku memiliki peluang 90% untuk menang. Setelah itu, Yu Yunxi mengorbankan pedang dewa dan menghilang ke langit. Melihat punggung jauh Yu Yunxi, Tan Yun tersenyum. Menurutnya, bahkan jika Yu Yunxi adalah lapisan kelima dari ranah suci Tao, dia bukanlah lawannya. Tan Yun tidak tahu bahwa dia benar-benar salah kali ini. Begitu Yu Yunxi menjadi iblis, dengan kekuatan Tan Yun saat ini, bahkan 10 Tan Yun akan dipukuli sampai mati. Tan Yun menyingkirkan senyumnya, dan pada suatu pikiran, 11 pedang suci Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, dan Xian Chen terbang keluar dari alis Tan Yun, dan tiba-tiba naik menjadi 10 dalam kehampaan. Apa perintah tuannya? Suara hormat datang dari 11 pedang ilahi Hongmeng. Bubarkan, bunuh ketika kamu melihat orang, jangan tetap hidup. Tan Yun memberi perintah. Itu tuannya. Begitu suara hormat jatuh, 11 pedang ilahi Hongmeng tersebar dari kehampaan. Ledakan. Jin Ni seperti gunung emas yang runtuh, turun dari kehampaan, menghancurkan paviliun berkeping-keping.
Ribuan dewa tidak bisa mengelak dan mati. Pada saat ini, 10 pedang dewa lainnya juga meluncurkan pembunuhan tanpa ampun. Yu Yunxi memegang pedang dewa, rambutnya menari, dan dia memasuki kerumunan, membunuh puluhan orang dalam satu langkah. Karena pengalaman demonisasi yang tidak disengaja beberapa kali, temperamennya telah berubah. Jika dia melakukannya sebelumnya, bahkan jika dia tahu bahwa orang-orang ini harus dibunuh, dia akan kesulitan melakukannya, tetapi sekarang dia tidak memiliki gelombang di hatinya. Dia hanya tahu bahwa orang-orang ini telah mengambil sumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi, dan Tan Yun adalah musuh yang tak ada habisnya, dan mereka tidak akan pernah tanpa ampun terhadap musuh. Memegang pedang ilahi, Yu Yunxi membantai sampai ke utara dari rumah tuan kota. Untuk sementara, jeritan dan memohon belas kasihan tidak ada habisnya. Buk buk buk. Mayat-mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan, pavilionnya seperti mandi dalam hujan darah, dan tulang-tulang di jalan-jalan di utara kota seperti pegunungan, dan bau darahnya menjijikkan. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan membunuh ke arah timur rumah tuan kota. Dengan setiap langkah yang dia ambil, ratusan orang diinjak-injak sampai mati. Menghadapi musuh yang terbalik dan tidak tahu berterima kasih ini, Tan Yun tidak memiliki belas kasihan di matanya. Keesokan harinya, dini hari. Pembunuhan itu berlangsung sepanjang malam, dan jumlah musuh yang dibunuh oleh Tan Yun, Yu Yunxi, dan 11 pedang dewa Hong Meng telah mencapai puluhan miliar. Dalam 2 hari berikutnya, pembunuhan tidak pernah berhenti. Seluruh kota dan pavilion runtuh, darah mengalir ke sungai, di mana-mana, dan mayat musuh tergeletak di genangan darah. Matahari sedang terbenam. Lebih dari 30 juta orang telah berkumpul di gerbang kota dewa-dewa, dan yang lainnya telah terbunuh. Yu Yunxi dan Tan Yun memegang pedang suci dan melayang di udara di atas kerumunan. Jin Ni, Mu Xin, dan 11 pedang dewa Hong Meng lainnya melayang di atas kepala Tan Yun. Adapun penjaga yang awalnya menjaga gerbang kota, mereka melarikan diri bersama tentara sihir dari Tan Yun dan Yu Yunxi 3 hari lalu. Tan Yun tidak peduli dengan hal-hal ini, dia hanya ingin orang-orang ini melarikan diri, memberitahu Kaisar Agung Dongzhou tentang pembantaian kota. Apa yang dia inginkan adalah kekacauan besar di dinasti leluhur Dongzhou, dan musuh dari seluruh wilayah Dongzhou menjadi panik. Pada saat ini, tidak satu pun dari lebih dari 30 juta orang memohon belas kasihan Tan Yun dan Yu Yun, bukan karena tulang punggung mereka, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka telah mengambil sumpah darah, dan dewa kuno yang abadi sudah abadi, dan memohon karena belas kasihan tidak mungkin mengubah nasib dibunuh. Kalian berdua anjing dan pria dan wanita, dengarkan. Seorang pria parubaya melambaikan Tan Yun dan Yu Yunxi dengan marah. Dia tertawa dan berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, bukan kita yang meminta, itu Protos kuno abadi sendiri keluar untuk menghadapi lautan iblis yang melawan. Itu sukarela, tidak ada yang meminta mereka untuk melindungi alam leluhur tertinggi. Mendengar itu, tidak peduli seberapa baik Tan Yun, dia pasti akan gemetar karena marah. Kamu benar-benar tidak tahu malu sampai tidak ada obatnya. Yu Yunxi dengan dingin memarahi, kamu benar-benar pantas mati. Saat berikutnya, lebih dari 30 juta orang mulai menghina dan mengutuk Yu Yunxi dan Tan Yun dengan nada yang sangat kejam. Tan Yun mengepalkan tinjunya, fitur wajahnya dipelintir, dan menekan tangan kanannya ke ruang bawah, dan berkata dengan tajam, Siksin, bakar mereka hidup-hidup. Itu tuannya. Api Hong Meng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, dan saat itu menukik ke bawah, itu melonjak hingga 20 juta kaki, menyelimuti semua orang. Setengah dari 30 juta orang tidak bisa mengelak dan terkubur dalam api. Ketika yang lain ingin melarikan diri, Tan Yun dan Yu Yunxi memegang pedang dewa, menghalangi jalan para dewa dari sisi kiri dan kanan, dan melancarkan pembunuhan terhadap para dewa. Aku mengutuk kalian dan anjing karena tidak akan mati. Aku mengutukmu. Dengarkan kalian berdua, cepat atau lambat, kalian akan dijepit dan ditarik keluar oleh Kaisar Dongzhou kami, dan kalian akan mati tanpa tubuh utuh. Semua jenis serangan terhadap Tan Yun dan Yu Yunxi berlangsung sesaat sebelum mereda. Diam berarti mati. Tan Yun dan Yu Yunxi melesat dan mendarat di menara, melihat pemandangan tulang dan gunung di bawah, keduanya tampak dingin dan mengerikan. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Yu Yunxi bertanya. Setelah Tan Yun merenung sejenak, mata berbintang itu berkedip,
Karena kota Dewa Taidou jauh dari kota leluhur Dongsu dan lebih dekat ke Sekte Dongsu, kurasa penjaga harus membawa seseorang ke Sekte Dongsu. Awalnya, saya ingin terus membantai kota-kota lain di dinasti leluhur Dongsu, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Hati Yu Yunxi bergetar, alisnya mengerutkan kening. Apakah kamu berencana untuk menyusul penjaga dan pergi ke Sekte Dongsu? Pada saat ini, para wanita Sen Subing muncul begitu saja dari menara. Suamiku, ini sangat berisiko, kamu harus berpikir dua kali. Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, suamiku. Ji Yuyan berkata dengan ringan dan cemas, suamiku, kamu ingin menyamar lagi, pergi ke Sekte Dongsu, dan setelah kamu mengeluarkan Fu Chashu, kamu dapat melakukan sesuatu dengan Sekte Dongsu. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika Fu Chashu curiga bahwa kamu menyamar, dia lebih suka membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Apa yang harus aku lakukan? Mendengar ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Ji Yuyan, dan berkata, saya benar-benar ingin menggunakan fakta bahwa kota Dewa Taidou dibantai jauh dari gunung, menyebabkan kerusakan parah pada Sekte Dongsu, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan mudah. Menjadi pelindung. Selama saya bisa masuk ke Sekte Dongsu, saya bisa melihat peluang untuk bertindak. Begitu saya menjadi kaya dan meninggalkan sekte, saya akan melenyapkan tulang punggung Sekte Dongsu, dan membunuh murid gerbang emas sebanyak mungkin. Akibatnya, potensi pengembangan Sekte Dongsu akan kembali setidaknya 5 juta tahun. Tujuan terpenting bagiku untuk memukul keras Sekte Dongsu adalah membuat Fu Chashu marah sehingga dia tidak berani meninggalkan Sekte Dongsu. Dengan cara ini, kita dapat melarikan diri dari benua Dongsu setelah pertumpahan darah para dewa benua Dongsu. Mendengar itu, Sen Subing mengangguk berat, suamiku, meski sangat berisiko, tapi aku setuju denganmu untuk melakukan ini, strategimu sangat bagus. Gadis-gadis itu juga mengangguk satu demi satu dan setuju. Setelah itu, Yu Yunxi dan para gadis memasuki Menara Panjun, dan Tan Yun menembak ke arah Sekte Dongsu. Selama penerbangan, identitas Tan Yun Wui tidak dapat lagi digunakan, dan ia menjadi seorang parubaya. Dengan kecepatan Tan Yun, setelah hanya 2 jam, dan dia terbang menuju penjaga yang terbang menuju Sekte Dongsu. Wow! Tan Yun melintas di udara dan menghalangi jalan penjaga, dan melemparkan mata Dewa Hongmengnya, segera penjaga itu tampak kusam. Di mana tentara sihir lainnya yang menjaga gerbang kota? Tanya Tan Yun. Aku memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Kota Dewa Beiyue, yang paling dekat dengan kota Dewa Taidou, adalah kebenarannya. Penjaga itu berkata dengan jujur, setelah mereka tiba di kota Dewa Beiyue, mereka akan memberitahu penguasa kota Dewa Beiyue tentang pembantaian kota oleh Dewa Kuno Abadi dan membiarkan Dewa pergi. Laporkan ke Kaisar Dongsu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, dengan kecepatan terbang para dewa itu, seberapa cepat saya bisa mencapai kota Dewa Beiyue? Ini akan memakan waktu paling cepat 5 tahun, kata penjaga itu. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi saya untuk berbisnis selanjutnya. Tan Yun diam-diam berkata di sini, ingat, setelah tiba di Sekte Dongsu, setelah melihat Tuan Fu Chashu, dia memberitahunya, mengatakan bahwa sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Pimpin sekelompok orang kuat yang setia kepada dewa kuno yang abadi ke dalam kota para dewa-dewa. Ketika penguasa kota Qin Taidou sedang sekarat, dia memenjarakan formasi besar kota, dan dewa kuno yang abadi terperangkap di kota. Fu Chashu, tolong pergi dan bunuh orang. Jika Fu Chashu bertanya padamu, dewa kuno abadi membawa dewa ranah yang kuat, kamu hanya perlu memberitahunya, dan kamu tidak bisa melihat ranah mereka, mengerti? Penjaga itu tampak bodoh dan berkata, dimengerti. Segera, saat Tan Yun mengangkat mata dewa Hongmeng, dia menghilang begitu saja dan terbang 80.000 sen di depan. Setelah penjaga melambat, dia terus terbang. Ketika penjaga itu menerbangkan 80.000 sen, dia menemukan seorang pria parubaya yang tidak bisa melihat basis kultivasi di depan, jadi dia buru-buru terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan hormat, Senior, Junior adalah penjaga kota Dewa Taidou, kota dewa sesuatu telah terjadi, Junior memiliki masalah mendesak, dan dia akan pergi ke Sekte Dongsu. Saya mohon Anda untuk membawa Junior itu pergi. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan kota Taidou? Senior,
Sisa-sisa dewa kuno yang abadi telah memimpin sekelompok orang kuat untuk membantai kota, dan mereka sekarang terjebak di kota Dewa Taidou. Penjaga itu berkata dengan cemas, "Senior, selama Anda membawa generasi muda ke Sekte Dongsu, Master Sekte Dongsu pasti akan berterima kasih." "Iya, aku akan menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Kamu pergi ke Sekte Dongsu." Tan Yun pura-pura bersemangat, "Selama aku menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi, aku bisa menerima hadiah dari Kaisar Dongsu kita." "Senior, kamu mungkin bukan lawan mereka. Ini masalah yang sangat penting. Tolong kirim juniornya ke Sekte Dongsu secepat mungkin." Penjaga itu berlutut di langit, "Tolong senior." Tan Yun berpura-pura ragu sejenak sebelum berkata, "Baiklah, aku akan memberimu tumpangan, ayo pergi." Setelah itu, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk meraih kerah penjaga, dan dengan cepat terbang melintasi langit yang luas. Di masa lalu, ketika Tan Yun masih dalam tahap ke-9 ranah Tao, butuh 2,5 tahun untuk terbang dari Danau Dongsu ke kota Dewa Taidou. Sekarang, saat ranah Tan Yun melonjak, dia tiba di Danau Dongsu hanya dalam 1 bulan. Setelah 2 jam lagi, Tan Yun menggendong penjaga, dan terbang ke langit di depan gunung Sekte Dongsu. "Siapa yang datang?" tanya 2 murid yang menjaga gerbang gunung. Nama jenderalnya adalah Li Yuanbing. Dia adalah penjaga kota Dewa Tiandou. Sekarang ada berita tentang sisa-sisa dewa kuno yang abadi untuk melapor. Li Yuanbing berkata dengan cemas, "Masalah ini mendesak 100.000, biarkan jenderal ini bertemu dengan Tuan Sekte." Segera, Li Yuanbing menunjukkan token identitasnya. Mendengar bahwa Tuan Muda dan 15 pembunuh Tuan Muda telah terbunuh, murid dalam tidak berani gegabah, dan buru-buru membuka pintu ruang dan waktu ke Sekte Dongsu. Adapun Tan Yun, murid yang menjaga gerbang gunung tidak banyak bertanya. "Terima kasih." Setelah Li Yuanbing mengepalkan tinjunya, dia membungkuk ke arah Tan Yun dan berkata, "Senior, tolong." "Ya," jawab Tan Yun, dan terbang ke gerbang ruang dan waktu bersama Li Yuanbing, memasuki Sekte Dongsu, dan langsung pergi ke gunung tempat tinggal Fuchashu. 5 jam kemudian, Tan Yun dan 2 orang terbang ke puncak gunung. Li Yuanbing menghadap Aula Wending dan dengan hormat berkata, "Yang lebih muda, penjaga kota Dewa Taidou, Li Yuanbing, sedang terburu-buru untuk menemui Tuan." "Masuk." Suara lesu datang dari aula. Itu tuannya. Setelah Li Yuanbing dan Tan Yun melangkah ke Aula Wending, mereka menemukan Fuchashu berbaring telentang di kursi dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Kamu tidak merawat kota Dewa Taidou dengan baik. Apa yang kamu lakukan di sini?" Fuchashu membuka matanya dan mengamati Li Yuanbing dan Tan Yun. "Master Sekte, generasi muda ada di sini untuk memberitahu Anda berita tentang sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi." Tanpa menunggu kata-kata Li Yuanbing, Fuchashu tiba-tiba berdiri, dan matanya penuh kegembiraan yang tidak bisa terkandung. "Cepat beritahu penguasa ini. Di mana sisa-sisa dewa kuno yang abadi?"